Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, kita kerap kali kalau mendengar akan firman Tuhan ini gampang, saudara. Kelihatannya itu masuk ini gampang diterima, tetapi ternyata seperti kesaksian ibu tadi, dia dengar, tapi sekedar lewat. Kenapa, saudara? Coba saudara perhatikan, ibu ini umurnya berapa kira-kira? Setengah abad? Hah? Setengah abad baru sadar. Masih lumayan loh, saudara. Nggak telat. Loh betul. Kalau telat, apa yang didapat coba? Penyesalan selama-lamanya. Sebabnya apa, saudara? Sebab pada waktu kita muda, kerap kali kita itu tidak nyadari. Kita masih dikejar terus oleh apa? Kebutuhan di sekitar kita. Karena hidup di dalam dunia ini selalu ada iri hati. Ini sudah ditanam sejak manusia itu lahir. Anakmu jangan kamu ajari iri hati. Tapi tetap keluar enggak iri hatinya? Ada dah? Enggak usah diajari. Iri hati loh. Lalu rebutan makan. Tadi makanan dikeluarkan, saya yakin itu. Kenapa di full gospel ini sudah dihitung. Orang bisnis dihitung. Ngitung dia. Jadi kalau dikasih firman dulu atau makan dulu beda, dihitung. Pas lapar keluarin, habis sek. Orang bisnis itu sudah dihitung segala-galanya. Makanya time is money. Nah, ternyata saudara, kalau kita perhatikan, Yesus di sini berkata di dalam ayat yang ke-16,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ini loh saudara. Kita kerap kali mencari usaha-usaha di dalam dunia ini, buah-buah yang sementara. Tetapi kita lupa, Yesus sudah berpesan, ada buah yang tetap. Ini yang orang Kristen harus punya. Karena ibu ini tadi saksikan apa? Dia sudah berbuat sosial. Sosial itu sebetulnya buah tetap atau buah sementara? Hah? Saudara tahu? Karena apa? Karena dia tadi sudah ngomong toh, prinsip-prinsip agama sudah digenepi. Karena apa? Kekristenannya dia agama. Agama tidak bawa saudara masuk surga. Saudara nanti masuk surga tidak ditanya agamanya apa. Tidak ada. Tidak ada saudara. Kenapa? Karena agama tidak membawa manusia dalam masuk surga. Tapi yang membawa manusia ini masuk surga adalah kebenaran itu. Buah yang tetap. Makanya saya katakan kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau engkau tidak mengalami pribadi dengan Yesus, kamu bukan orang Kristen. Sekedar agama. Biarpun agama Kristen sama dengan agama yang lain. Buddha, Gongsu, Shinto, sama. Saudara kira agama-agamanya orang lain itu tidak dari Allah? Kalau kamu berani ngomong itu gantung. Loh, betul enggak? Ini saya waktu di Semarang, saudara. Saya ketemu seorang biksu. Saya sedang khotbah. Ada biksu. Lalu saya berkata begini. Orang Kristen itu sok suci. Sombong. Nah, biksu ini langsung bilang, manggut-manggut dia. Betul. Sebab dia berkata apa? Setiap kali saya tanya, yang bisa masuk surga itu cuma orang Kristen. Iya. Saya bilang tidak semua orang Kristen bisa masuk surga. Kenapa? Karena kalau sekedar agama tidak jaminan, saudara. Yang menjamin adalah engkau menjadi pelaku firman, mengikut Yesus. Itu yang jaminannya. Dan engkau berbuah. Karena Tuhan Yesus berkata, ada sebuah pohon ditanam di taman Allah. Setahun tidak berbuah, Tuhan berkata, tebang. Setahun lagi Tuhan tidak berbuah, tebang. Setahun lagi, 3 tahun tidak berbuah. Ditebang atau tetap tinggal di situ? Kalau ditebang kemana? Sudah ditanam belum di dalam taman Allah? Tetap dikeluarkan lagi, saudara. Kalau tidak berbuah. Waktu saya katakan, agama-agama yang lain itu asalnya dari Allah. Tetapi harus disambung dengan Yesus. Sebab Yesus itu bukan agama. Tetapi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan semua agama harus melalui jalan itu. Langsung dia manggut-manggut. Lalu dia berkata, ini baru saya percaya. Kenapa Pak? Saya bilang. Lalu akhir khotbah dia nemui saya. Dia berkata apa? Saya betul-betul membuktikan. Apa Pak? Memang betul kok. Saya ini biksu loh. Agamaku Buddha. Waktu saya menghadapi seorang sakit buta, saya menangis karena minta supaya orang ini kasihan. Orang kok buta mau disembuhkan. Lalu tidak sembuh-sembuh sampai berbulan-bulan. Lalu saya dengar katanya Yesus itu, nama Yesus itu ajaib, dan Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu saya berkata begini, Yesus, kalau memang kau itu jalan dan agama saya ini harus nyambung ke situ, saya mau membuktikan bahwa namamu itu luar biasa. Orang buta ini loh, dalam nama Yesus sembuh ya, sembuh saudara. Lalu dia bilang, memang benar, agama itu harus nyambung Yesus. Sebab Yesus itu bukan agama.
Maka dari itu saudara, agama lain akan mengalami saudara orang Kristen yang namanya orang Kristen ketinggalan. Sebabnya apa? Cuma sekedar merek. Dan dia mengalami 2 kali. Yang satu buta, yang satu lumpuh. Dia bilang, oh mungkin ini kebetulan. Nyoba lagi. Orang lumpuh. Sembuh lagi. Sekarang dia jadi seorang penginjil. Dan dia berkata menemui saya, dia bilang, baru pertama kali ini saya ngerti bagaimana caranya menuntun agama-agama lain kepada Yesus. Khotbahmu ini yang saya pakai pegangan, dan itu betul. Sebab aku ini seorang biksu. Dan sekarang aku mengenal Yesus, karena memang betul. Sebab ternyata, dia berkata, banyak yang namanya orang Kristen, perbuatannya lebih baik orang lain. Betul enggak? Lalu dia tanya, Pak, kenapa sih orang Kristen kok perbuatannya kok jelek-jelek? Kalau kita di Buddha kok diajari lemah lembut, belas kasihan. Kok di Kristen itu kok susah sih Pak orang Kristen itu jadi baik ya? Saya bilang apa? Kamu baca Alkitab enggak? Baca. Yesus berkata, aku datang mencari orang berdosa. Kamu kira orang dosa itu gampang apa? Dan orang Kristen itu dosanya paling akeh. Loh, betul enggak? Yesus berkata, aku cari orang sakit, bukan orang sehat. Jadi kalau kamu mau cari orang yang paling banyak penyakitnya, di mana? Orang Kristen. Sebabnya apa, saudara? Ini Alkitabiah. Sebab kalau tidak gitu, saudara nanti tidak menjadi saksi bahwa hidup kekristenan adalah penciptaan yang baru. Dari bobrok jadi baik. Betul enggak? Itu Kristen. Lah kamu sudah dirubah belum? Kalau belum diubah, itu sedang diproses loh. Makanya kalau orang Kristen sedang diulet-ulet. Kayak tepung diulet-ulet mbek gula, mbek garam, diulet-ulet mbek air. Waduh. Teriak-teriak bilang, "Pak, jadi Kristen tambah susah sih, Pak." Saya bilang, "Loh itu malah yang benar." Hah? Loh, saya ini mau jadi Kristen supaya bebas. Lah iya, caranya supaya jadi enak, Pak. Lah iya. Tepung sama gula, sama garam, sama air, sama diulet-ulet lah. Ada karuan. Oh iya, mari ini apa? Habis itu masuk ke oven lah, dibakar lagi. Kan kepanasan sih, Pak. Iya. Susah enggak? Susah. Nanti kalau sudah waktunya cukup, keluar roti enak dicari. Sebelum jadi, anakmu bilang, "Mah, kok udah jadi didulit." Wah, enggak enak. Lah ya terang toh, urung belum jadi ya dah. Nah, saudara jadi orang Kristen kerap kali jadi batu sandungan orang lain enggak? Kristen kok saya bohong. Kristen kok nipu. Nah, lalu saya dilapori, "Pak, orang Kristen begitu." "Oh, belum jadi." "Loh, itu orang Kristen, Pak." "Iya." "Lah kok gitu, Pak?" "Belum jadi." "Loh, belum jadi bagaimana?" "Lah belum jadi enak kok." "Loh, mengalami pemrosesan ya." Nah, sekarang kamu pergi ke pabrik roti, sedang diulet-ulet, Mbak, diuliti ya. Enggak enak. Tak pikir kalau sudah jadi Kristen itu sudah jadi roti. Belum. Nanti kalau sudah punya buah yang tetap, itu enak. Saya bilang, "Oh, jadi kalau Kristen masih nipu-nipu itu banyak?" "Oh, banyak. Sedang diproses." "Lah, sempurnanya kapan, Pak?" "Nanti kalau mau mati." Walah, kok lama ya, Pak? Loh iya, karena Tuhan Yesus sudah ngomong, "Banyak yang aku panggil, sedikit yang aku pilih." Karena belum jadi. Jadi ini lama. Saudara tahu, saudara punya sifat pemarah. Dirubahnya cepat atau lama? Lama dah? Apa bisa jadi Kristen gak marah? Mana bisa? Dirubahnya lama. Padahal Alkitab sudah berkata,
bahwa kekristenan adalah pengeratan. Ranting yang tidak berbuah kerat, potong. Tidak usah disayang-sayang, potong saja. Jadi kalau saudara itu punya sifat dan perangai yang jelek, saudara harus ngomong sendiri. Tuhan, ini watakku kok jelek gini sih Tuhan. Dalam nama Yesus aku potong. Nah gitu loh. Tapi saudara kepengennya apa? Motongi orang lain punya sifat, kamu sendiri dan dipotong. Ya dah paling seneng motong orang lain punya dah. Oh enak tuh. Tapi badannya dewa tidak dipotong-potong, lah barbar. Sampai kalau bilang meneh, ayo jadi Kristen. Orang Kristen kalau baru bertobat pasti rajin nginjil. Ayo, saya jamin. Nanti ketemu orang kan mesti diinjilin semua. Tanyain ibu itu loh. Makanya tadi dia nyebari kesaksian. Kepengennya apa? Ngejer. Sebabnya apa? Takut ketinggalan. Mau bayarnya double. Wis cepet-cepet. Tidak bisa, saudara. Ini kekristenan harus mengalami pemerosesan. Dan pemerosesan, Yesus berkata apa? Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Tapi saudara selalu senengnya apa? Cawannya luar kelihatan bersih, dalamnya kotor, tidak apa-apa. Saudara perhatikan, kalau ada mau ada tamu, nah, kamar tamune mesti persis dulu. Kalau sudah waktunya tidak ada, bruk-bruknya dok juru kamar, pokoknya bruk. Tidak apa-apa, wes itu urusan nanti. Yang penting kelihatan bersih. Nanti kalau tamunya masuk kamar, wah, ini loh saudara. Makanya orang Indonesia itu paling payah. Bersih di luar, WC-nya paling jorok. Tapi masih lumayan di sini daripada RRC. Orang-orang yang pergi ke RRC kalau mau pergi WC aja nih, belum sampai baunya 10 meter sudah bau. Tidak bisa, mau kencing tidak jadi, balik. Sebab mau tumpah. Saudara tahu, hidup kekristenan tidak ada kejorokan lagi, harus ke pembersihan. Maka dari itu kalau Tuhan mengatakan saudara harus berbuah, jangan terlambat. Kalau MC Pak Musa bilang jangan sampai kamu dipukul, tidak bisa saudara. Manusia ini terus terang degil, bandel. Kalau tidak dipukul, tidak bertobat. Makanya Aryo tidak mau dipukul. Kenapa? Dia lihat orang kaya akhirnya ya mati, orang miskin ya mati. Ada ngurusi kuburan terus. Jadi dia tiap hari dihadapi, iki mati, kaya mati ya tidak bawa apa-apa, betul tidak? Tidak bisa. Jadi dia tiap hari tidak satu, beberapa diingat ke terus ngerti, gue bakal kayak gitu, gue bakal gitu. Wah ya umplong gue lah. Ya tak logis dong, dia depi ngono terus bilang, iki habis iki investasi engko anake iki. Lah ya diundang, lah bakal mati, pikir mati ya. Berarti dia ngurusi umplong terus. Tapi sebaliknya ibu tadi, lah ada urusannya salon apik kabeh, duit sipua terus. Ini loh saudara, hidup kekristenan itu sebetulnya kita itu selalu diperingatkan saudara. Apa yang lebih, yang paling menakutkan kecuali kematian, betul tak? Uang bisa hilang diganti. Kesehatan bisa sembuh, bisa sakit lagi. Sakit bisa sembuh, betul tak? Istri hilang bisa ganti. Loh ya toh? Loh betul tak? Loh aku ngomong ya belak-belakan loh terus terang. Suami hilang bisa ganti. Loh, anak bisa ngambil. Loh ya dah. Tapi kalau mati diganti bisa enggak? Hah? Tidak ada yang bisa ganti. Maka manusia dihadapkan satu kematian itu adalah satu ketakutan. Tapi kalau Alkitab berkata kematian adalah satu
Untungan loh. Kira-kira kalau untung itu takut pada? Nah, saudara jadi orang Kristen, takut mati enggak? Nah, kalau namanya takut, berarti kamu belum siap. Berarti belum percaya bahwa kamu bakal dapat untung. Nah, ini loh saudara. Lah, saya ini beberapa hari ini baru kemarin, saudara. Baru kemarin. Linda ini datang sama temennya. Sore-sore, saya habis mandi mau bawa Firman mau sembahyang. Dia bilang, Pak, tilik sebentar sih Pak ke RK Set. Kenapa? Saudaraku tuh sudah 6 bulan. Koma, mati ndak, hidup ndak. Tolong Pak, doakan, kasihan karena miskin. Kenapa kok gitu? Dia itu sebetulnya Pak sudah bertobat. Dan dia pada 6 bulan yang lalu ditemui Tuhan Yesus pribadi. Tuhan Yesus datang. Dia bilang gini, kamu anak yang baik. Loh, dipuji loh sama Tuhan. Lalu Tuhan membawa jubah putih. Ini jubah buat kamu, tak hadiahi. Ini tongkat buat kamu dan mahkota. Kira-kira kalau saudara ditemui Tuhan Yesus gitu, mau enggak? Langsung terus bilang-bilang, sekarang mau enggak? Belum tentu. Ternyata ibu ini, saudara, bilang apa? Tuhan, enggak mau sekarang. Lalu Tuhan tanya, kenapa? Aku masih kasihan anak-anak dan suamiku. Loh, Tuhan apa marah? Tuhan mesem. Tinggal, ya sudah, pergi. Habis itu dia koma, pelak. Ya koma 6 bulan. Mati ndak, hidup ndak. Dia sayang, dia masih terikat dengan suami, dengan anak-anak. Dan akhirnya dia harus bayar harga itu di rumah sakit 6 bulan. Uangnya harus bayar, padahal miskin. Anaknya perempuan harus tidur di rumah sakit 6 bulan, tidak pernah pulang karena nungguin ibunya. Ini malah membuat penderitaan atau malah membuat bahagia? Hah? Saudara tahu? Alkitab berkata apa? Kalau kamu sayang anak, istri, suami, orang tua dan bahkan dirimu sendiri lebih daripadaku, engkau tidak layak menjadi muridku. Membawa kesenangan atau membawa kesusahan. Alkitab berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintah-perintahku. Dan kasihku akan tinggal di dalam kamu. Dan ini aku beritahukan kepadamu supaya kasihmu menjadi sempurna. Sukacitamu penuh. Ini Tuhan Yesus sudah datang sendiri ngasih pakaian putih. Ngasih tongkat, ngasih mahkota. Tidak diterima. Bayar. Kalau saudara punya, jadi Tuhan Yesus itu ada orang kayak gitu tuh bakal didatangi lagi enggak? Enggak mau? Rasain lu. Tapi Tuhan itu mesem. Waktu saya dengar gitu saya tahu, oh Tuhan itu luar biasa, rendah hatinya dan sabarnya dan kasihnya. Waktu saya dengar begitu saya berdoa, Tuhan, kasihan dong Tuhan, ampuni dong Tuhan, anakmu itu. Dalam hati saya tidak ngomong sama dia. Apa yang saya harus berbuat? Tuhan ngomong, bebaskan dia, lepaskan dia, bawa pulang dia. Oke? Tapi saya ini mau sembahyang, lalu saya beritahu saudaranya, kamu yang lakuin. Loh, lakuin apa Pak? Bisiin, lepaskan dia.
Saya hamba Tuhan ngomong, kamu lakukan. Kerjakan, akan segera terlepas. Sebab apa? Sebab orang ini harus ditolong dilepaskan. Karena dia terikat oleh suami dan anak-anaknya. Si saudara ini saya suruh, dia bilang, enggak berani Pak. Loh, kalau bapak sajalah. Loh, saudara kerap kali gitu dah. Kalau yang enggak enak, saya bilang, kenapa kamu enggak berani? Nanti saya disangka malah nyepatani. Loh. Ini orang-orang Kristen. Kalau yang enggak enak, pendeta yang suruh ngalami. Kalau saudara saya suruh berkati orang bahwa pasti akan jadi berkat, mau enggak? Mau, karena apa? Nah, karena bawa berkat kok, enggak bawa kematian kok. Betul enggak? Saya bilang, lakukan. Saya sembahyang, kamu lakukan. Ya sudah, besok saja sih Pak. Nah. Dulunya dia bilang, dah, anakmu. Anak saya kan ikut Denny. Saya bilang, Den, kamu mau enggak? Ada waktu enggak? Sana, lepasin. Dia bilang, besok saja sih Pak. Kenapa enggak sekarang? Aku mau sembahyang. Besok aja Pak. Ya sukamu. Dia ngomong sama Pak Samudi. Habis dia besok orangnya pulang, dia ngomong, waduh Pak, Om, malam ini orang itu mati. Lalu jam 11 sudah meninggal. Tapi sempat dibebaskan. Karena apa? Ibu ini takut ngomong sama suaminya. Pak, aku disuruh bisiki, tapi aku tidak berani. Suaminya bilang, bisiki dia. Saya sudah tanam. Ngomongnya gini. Karena ini firman Tuhan, saya kasih tahu, lakukan seperti itu. Ngomong persis. Wah, dia ngomong sama suaminya. Ya wis, aku yang bisi. Jadi dibisiin sama suaminya. Persis, tak. 1-2 jam kemudian bebas pulang. Jam 11 saya diberitahukan, terima kasih Pak, sudah berangkat. Selamat dah. Selamat, dia bilang, meninggalnya penuh dengan senyuman Pak. Nanti bakal ketemu di surga dah. Saudara tahu? Itu keindahan anak-anak Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau engkau sendiri tidak ngalami, engkau tidak akan percaya bahwa kehidupan di dalam dunia ini semuanya ada batas waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan jangan terlambat. Kemudian saya di sini, satu lagi ibu ini loh di depan ini. Dia nemui saya, dia bilang gini, Pak, terima kasih. Terima kasih apa? Wong aku ya tidak pernah ngasih apa-apa kamu. Omonganmu saya lakukan dan puji Tuhan Pak, ibu saya selamat. Karena dia menemuin saya pada waktu bulan April yang lalu. Ibunya dibawa kebaktian dan dia berkata, Pak tolong doakan saya. Ibunya masih jalan, masih sehat. Tapi pada waktu saya mau berdoa untuk ibunya, Tuhan bilang, gak usah. Nah, saya ya bilang, gak perlu. Baca Alkitab, nanti kamu akan segera dibebaskan dan dilepaskan daripada segala penderitaan. Lalu ibu ini bilang, aku tidak bisa baca, aku buta huruf. Anaknya bacain. Anaknya di depan saya sih, ya. Tapi ya nakal juga anaknya ternyata. Tidak dibacai seminggu, tidak mau bacain. Males. Bayangin saudara. Tapi setelah seminggu, dia keluar dari kamar sembahyang, keluar, ibunya datang minta, seolah-olah ada dorongan minta dibacakan firman. Lalu dia ajak masuk kamar, duduk, dibacain firman. Setelah dibacain firman, dia ajak berdoa, minta pengampunan, minta kelepasan dan kesembuhan. Apa terjadi? Malamnya tidur mati. Seandainya tidak dilakukan, anak ini akan
menyesal seumur hidup. Betul tidak? Karena kematian sudah menunggu, maut sudah menunggu, kebebasan Yesus sudah disediakan. Maka dari itu kita jangan main-main lagi dengan hidup ini, saudara. Karena apa? Karena kita diperingatkan terus-menerus. Kalau perlu itu memang tiap hari saudara mesti mampir ke tempat Aryo. Lewat saja, sekedar lewat lihat peti-peti ini. Wah, rumah segitu gede ini kok isine peti tok-tokan. Tidur di antara peti-peti. Tapi di situ justru peringatan Tuhan. Dan kalau saudara membaca firman Tuhan setiap hari, saudara selalu diingatkan pengorbanannya Yesus. Alkitab sudah berkata tidak ada seorang pun yang sanggup memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, padahal Tuhan Yesus sudah menuntut, memberikan contoh. Yesus mati untuk saudara dan saya. Saudara pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudaramu yang lain. Tetapi yang dituntut oleh Tuhan bukan untuk orang lain dulu, keluargamu. Di dalam satu keluarga harus ada orang yang berani dan mau berkorban, benar-benar menjadi seorang pendoa syafaat. Sebab Alkitab sudah berkata satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Maka dari itu saudara, jangan nunggu orang lain, harus berdoa untuk engkau. Engkau harus berdoa untuk keluargamu. Setiap hari hadapkan di hadapan Bapa, supaya saudaramu diselamatkan. Kasihan saudara. Karena ini firman Tuhan, makanya saya berikan ayat yang paling gampang. Yohanes 3 ayat 16. Itu adalah Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Karena di situ dikatakan demikian Allah mengasihi isi dunia supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus jangan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi ingat 1 Yohanes 3 ayat 16. Gampang. Saudara harus ingat Yohanes 3:16, tapi saudara harus lakukan 1 Yohanes 3:16. Karena di dalam 1 Yohanes 3:16 di situ diperingatkan, karena Kristus sudah mati buat kita, menyerahkan nyawa untuk kita, maka kita demikian juga kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus tidak menuntut saudara untuk isi dunia, untuk saudaramu sendiri. Sebab Yesus sudah mengangkut isi dunia dan saudara harus berkorban untuk saudaramu. Maka dari itu saudara, firman Tuhan berkata, aku mengutus kamu pergi untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap itu tidak hanya di sini, tetapi di sana. Tetapi untuk saudara tahu buah saya sudah mendapatkan buah di sana atau belum, saudara harus tahu selama di dalam dunia. Sebab kalau saudara mau tahu yang di surga, saudara tidak akan tahu. Tapi yang di dunia ini adalah tanda-tanda yang menyatakan buahmu tetap di sana. Baca di dalam Galatia 5:22. Kalau saudara mau mempunyai buah yang tetap di surga, saudara harus mempunyai dulu satu bukti di dalam dunia daging ini. Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah-buah ini yang paling susah yang mana saudara? Yang atas atau yang paling bawah? Yang paling bawah saudara. Makanya ditaruh yang paling bawah. Karena apa?
Karena penguasaan diri ini paling susah. Menguasai orang paling gampang, tapi menguasai dirinya sendiri paling susah. Kalau saudara mau tahu buah, kamu sudah nanam buah di sana yang kekal, yang tetap atau tidak, ini manifestasi di dalam daging. Jadi kalau saudara dulunya selalu mementingkan diri sendiri, sekarang pentingkan orang lain. Itu kasih. Lah kasih itu apa? Coba baca di dalam 1 Korintus 13. Supaya itu tidak cemburu diri sendiri, marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak suka ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kira-kira kasih buahnya satu loh. Kasih ini, buah kasih ini, wih banyak. Sudah ada berapa kasih belum? Yang paling gampang, cemburu. Siapa yang tidak punya cemburu? Aneh lah. Orang yang tidak cemburu malah kasih. Saya dulunya paling protes ini sebab saya pencemburu. Saya dulu waktu kawin cemburunya luar biasa. Sebab saya dapat istri saya itu rebutan orang 7. Jadi saya sudah dapat, jadi dapatnya ini sulit. Jadi pikirku tak eman-eman, tak cemburuin, malah sengsara dia. Lalu Tuhan bicara sama saya begini, Yusa, kamu sudah 30 tahun menjadi orang Kristen, kok ternyata tidak pernah punya kasih. Saya bilang, yang benar dong Tuhan. Tidak kurang ajar saya. Saya sudah khotbah, sudah ngajar, belum punya kasih. Di mana letaknya? Saya bilang. Tuhan bilang, cemburumu gede gitu. Ya, tandanya kan orang cemburu kan cinta, betul enggak? Cemburu itu cinta enggak? Betul, cemburu itu cinta, tapi bukan kasih. Kalau kasih itu dia minta balasan, cinta itu minta balasan, itu cemburu. Nah, lalu saya bilang, loh kalau aku tidak cemburu sama istri saya, itu tandanya kasih. Iya, kenapa? Karena kamu percaya bahwa dia tidak akan berbuat meninggalkan engkau. Kalau kamu cemburui, itu berarti kamu tidak percaya dia. Orang tidak kamu percaya itu sengsara. Karena terus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Lalu saya tanya istri saya kalau cemburu sama kamu itu kamu senang atau menderita? Dia bilang, menderita. Aku sayang kamu, jadi kamu menderita. Karena itu bukan kasih, dia bilang. Kenapa? Lah mbok awasi terus kok. Bayangin. Oh, jadi kamu menderita? Iya. Bagaimana? Percayakan, aku tidak akan berbuat yang lain, yang aneh-aneh dan merugikan kamu. Karena aku anak Tuhan dan aku sudah diberikan kamu, aku akan setia sampai pada akhirnya. Lalu saya bilang, oke, mulai sekarang tidak ada cemburu. Langsung dia bilang, nah gitu, dibuktikan dulu. Tapi dia pergi, pulang enggak tak tanyai. Kalau dulu telat sedikit, ribut aku, pulang besok aku. Nah apa? Gitu, sekarang enggak. Dia pulang telat, enggak tak tanyai, tak tinggal tidur malah. Dia bilang, loh kok enggak tanya? Loh, enggak cemburu kok. Percaya. Lah gitu dong. Aku gak usah kowe
curiga aku nanti cerita dewek. Aku tadi mampir ke tempat Cici, aku dipulangke ini. Nah, itu enggak ada apa-apa. Dan nyatanya ya dia setia. Dan di situ saya belajar, saudara. Ternyata firman Tuhan harus kita lakukan. Dan untuk itu jangan saudara kira gampang. Susah. Mikir ini loh, yang sulit tuh ini. Paling berhalamu tuh ini. Ini makanya saya bilang, saudara, kalau kamu jadi Kristen, kalau saudara tidak mau dipotong inimu, kamu sulit sekali menjadi Kristen. Sebabnya apa? Sebab Alkitab sudah berkata penguasaan diri itu buah roh. Dan itu paling sulit. Karena Yesus sudah berkata kalau engkau menjadi muridku, harus sangkal diri. Berarti ini tidak boleh ikut-ikut. Padahal setiap firman Tuhan itu hampir tidak masuk akal. Nonsen. Bayangin saudara. Orang koma, ibu itu bilang, Pak, dia sudah koma. Loh saya bilang, kamu ngomong sama dia. Loh koma, pikirnya saya ini tidak ngerti. Wong koma kok bisa ngomong. Bayangin saudara. Lah memang ilmu kedokteran itu sinting. Karena kedokteran bilang orang koma itu tidak bisa ngomong. Saya dulu juga begitu. Makanya pada waktu saya melayani di Jalan Darmo, kalau tidak salah, seorang Darmo ya, seorang ibu yang sudah koma, anaknya dokter, saya diundang, saya bilang Tuhan, aku lah apa? Omongin, ibu itu, suruh apa? Ngampuni, dia pahit hatinya, sakit hati sama anak sama mantunya. Oh ya, saya ngomong, ibu dengar ya. Saya ngomong gitu, anaknya dokter di sebelah sana, saya lirik, mesem. Mesem-mesemnya pilih, wong edian nih. Nah, karena dia dokter pikirnya, kau mau tidak ngomong. Lah aku ngomong ya ini kayak orang ngomong biasa. Saya bilang, Bu, denger ya, aku ngomong sama kamu, tahu enggak? Kamu ini sakit hati. Kamu cepat ampuni, lepaskan dirimu daripada ikatan ini. Dan Tuhan nanti menjamah engkau dan membebaskan engkau. Kau diberi kesempatan untuk bertemu dan engkau akan pulang dalam waktu singkat. Mengucap syukur. Udah. Berdoa. Mengucap syukur. Saya doa, roh saya memberitahukan dia mau. Oke? Ucap syukur. Habis ini terima kasih terus. Udah. Ya tidak bangun. Ya enggak. Jangan saudara kira bangun. Enggak. Ya saya tidak peduli. Langsung saya bilang, sudah pulang. Anaknya bilang, sudah Pak, sudah pulang. Lah bagaimana? Enggak tahu, udah urusanku. Besok pagi-pagi ibunya bangun. Infusnya dicopot, oksigennya dicopot, bangun duduk. Anaknya dipanggili, cucunya dipanggili semua. Kumpul, orang kaya raya. Kumpul semua. Kumpul. Aku minta makan. Wah, minta makan. Lalu anaknya kumpul semua lah. Anaknya satu bilang di sini, pikirnya gini, kemarin kan saya ngomongi sama mamanya mungkin belum ngerti. Dia ngomong gini, Mama sakit hati nih dibuang ya Mah. Baru ngomong gitu, ampuni ya Mah. Baru ngomong gitu mamanya bilang apa? Nggak usah khotbah ya. Apa yang kemarin pendeta itu ngomong, aku sudah tahu makanya aku bangun. Dokternya melongo. Mama, tuh dengar dia ngomong. Dengar semuanya. Loh, Mama dengar. Dengar. Tidak dengar, aku udah bangun. Baru dia percaya. Ternyata orang koma itu kok bisa dijak ngomong ya. Nah, jadi nanti kalau jadi dokter-dokter ngomong dianggap orang sinting sama dokter lain, jangan khawatir, bisa. Tapi
Jangan ngomong sama dagingnya loh, jangan ngomong sama kupingnya loh. Nggak dengar kupingnya. Kamu harus ngomongnya gini. Ibu, aku ngomong sama kamu. Hai jiwa, dengar. Loh, jiwa nih. Jangan jasmani nih bocah ngomong gak denger. Tapi kalau jiwanya kamu ajak ngomong, ngerti, karena jiwa itu dia dalam dunia roh. Bangun ibunya, lalu dia cerita, aku sudah ampuni, semua harus jadi baik. Wah, dia khotbah sama anak cucunya. Lalu bersukaria 1 hari, 2 hari, seneng-seneng. Hari ketiga, sudah ya. Lalu anaknya melepon, Pak, kok sayang sih Pak? Sayang apa? Mama bangun Pak. Terus cuma 2 hari. Kok enggak lama? Lumayan 2 hari ya kamu. Pada waktu saya datang saya bilang, kamu sudah rela pulang? Sudah. Ini bangun lumayan, saya ngobrol. Ya toh lumayan toh. Kok malah sayang-sayang loh, itu loh manusia. Dikasih sedikit minta panjang lagi dia enggak jatuh dosa. Ini hari Minggu yang lalu, saya sama anak saya Daniel. Senin saya mau berangkat ke sini. Minggu dipanggil. Dia bilang, Pak tolong sih Pak. Adik saya ini laki, anak Tuhan. Sekarang sudah bertobat lagi Pak. Kenapa? Dia murtad. Jadi setelah dia jadi anak Tuhan, kemudian ninggalkan gereja. Terus kenapa? Karena apa? Kecantol perempuan lain. Lalu dia kawin lagi. Punya anak lagi banyak. Jadi istrinya 2. Kena stroke, sadar. Terus dia bertobat. Waktu saya datang, sudah sembuh. Duduk dia. Saya bilang tiduran saja. Enggak, saya mau duduk. Kamu sudah bertobat? Sudah. Kamu bingung enggak sekarang? Iya toh. Nah istrinya loro, anaknya pirang-pirang bingung enggak? Dia mesem. Aku tahu kamu bingung toh. Kamu tahu enggak bahwa masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan? Ya Pak. Kamu terima Yesus, minta ampun, minta kebebasan saja. Sebabnya apa? Yang tahu kamu nanti jatuh lagi apa enggak? Kamu mampu enggak ngatasi ini? Betul Pak. Oke? Yuk, bayang. Kamu sembahyang. Tuhan Yesus ampuni aku, dosa-dosaku, aku sekarang sudah sadar, aku sudah meninggalkan Engkau berpuluh-puluh tahun, sekarang aku bertobat, dan terimalah aku, ampuni dosaku, bebaskan aku Tuhan. Nangis sukacita. Ya, saya bilang, oke, bye-bye, saya tinggal pulang, cuma 5 menit, saya tinggal pulang. Anak saya bilang, piye Pak? Beres. Saya Senin berangkat sini, hari Rebu saya ditelepon istri saya. Yang Pak Iskandar sudah mati. Loh, mati piye? Ya wis bebas, dia bilang mesem-mesem ketawa pulang dijemput Tuhan. Saya datang. Kita tidak tahu umur kita masih berapa, saudara. Tetapi Tuhan tahu. Masa ini Tuhan sudah berkata apa? Waktunya sudah amat singkat. Kalau aku lihat mereka bisa selamat, aku bawa pulang. Karena apa? Waktunya sudah amat singkat daripada jatuh. Maka dari itu saudara perhatikan. Engkau sekarang ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuah. Tapi kalau engkau tidak gunakan, engkau akan menyesal selama-lamanya. Baca Alkitab, perhatikan, sudahkah aku berbuah? Damai, sukacita, sejahtera, lemah lembut, rendah hati, penguasaan diri. Itu harus 1 demi 1, saudara. 1 demi 1 harus dihasilkan. Jangan saudara takut kalau saudara bilang, loh Pak, saya baru punya buah 1. Tidak bakal ditebang kalau sudah punya 1. Sebab yang ditebang itu adalah pohon yang tidak berbuah.
biarpun satu lumayan. Saya diajari Tuhan, saudara. Waktu Tuhan berkata, Yusak, kenapa aku bawa pulang orang-orang muda? Kenapa aku bawa pulang orang yang baru 40 tahun? Kenapa aku tidak tunggu sampai 80 tahun? Tuhan berkata apa? Kamu lihat pohon mangga. Kamu lihat buah mangga. Kalau buah mangga itu dibiarkan masak seluruhnya sampai mateng, kerap kali, bukan rontok, kerap kali dalamnya sudah busuk, ada ulatnya. Betul? Luarnya bagus, dalamnya busuk karena ada ulat. Tapi kalau buah mangga itu saya potong, saya ambil pas belum masak, masaknya baru mulai masak, ulatnya sudah jadi belum? Belum. Ulat itu jadi ulat, telurnya jadi ulat kalau dia sudah jadi masak. Dan Allahmu tahu, setiap anak Tuhan dalamnya itu isinya apa, itu Tuhan tahu. Kalau Allah lihat bahwa kalau ini ditunggu sampai tua nanti ulatnya muncul semua, terbuang. Lebih baik aku potong sekarang, tak rujak, enak. Aku dapat menikmati, dia tidak terbuang. Betul enggak? Dia menyenangkan hatiku. Kenapa? Orang-orang muda kerap kali aku ambil. Karena aku tahu di dalam dirinya ada telur-telur ulat yang akan membawa kebusukan. Maka firman Tuhan berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara. Tapi saudara kerap kali mengatakan, Tuhan kok tidak sayang. Karena saudara tidak tahu apa yang Yesus tahu. Maka dari itu ucapkan syukur. Siapa pulang dulu, Allah lebih tahu. Karena Allah mau jiwa-jiwa itu selamat dan jangan ada yang terbuang. Ini hidup kekristenan, saudara. Hasilkan buah yang tetap. Supaya sukacitamu menjadi sempurna. Lakukan firman. Perintah-perintah Yesus, baca Alkitab, lakukan. Kau akan menikmati sukacita yang tidak akan ada habisnya bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kalau ada orang tua di sini di mana anaknya sudah pulang lebih dahulu, dia kecewa dan menyesal, cepat minta ampun dan bertobat. Ucapkan syukur karena bapakmu itu punya rencana yang baik buat keluargamu. Karena dia tahu, jangan sampai telur-telur ulat itu menjadi membusukkan buah-buah itu. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memperingatkan kami. Supaya kami hidup jangan sia-sia. Waktu-waktu yang Engkau berikan ini Bapa amat berharga. Jangan sampai kami harus mengalami malapetaka lebih dahulu baru kami bertobat. Tapi ingatkan kami setiap saat Tuhan supaya kami sadar bahwa Engkau Maha Tahu dan Engkau itu baik dan Engkau merencanakan yang terbaik bagi kami. Segala sesuatu yang terjadi atas diri kami supaya mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Kami sedang Engkau proses, belum matang, sehingga orang lain belum dapat menikmati roti yang enak itu. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau proses kami semuanya untuk menjadi roti-roti surgawi yang enak, yang orang lain akan dapat menikmatinya. Sekarang katakan saudara, maukah engkau dijadikan roti surgawi yang enak dan akan menjadi berkat untuk orang lain? Untuk itu saudara perlu dipecahkan. Maukah kamu jadi air anggur yang dituangkan supaya orang lain disegarkan dan dikuatkan? Relakah engkau menyerahkan nyawamu untuk saudaramu?
Ataukah hanya engkau ingat dirimu sendiri? Padahal engkau sudah ditebus oleh Yesus. Sekarang engkau berdoa, berbicara dengan Roh Kudus. Apa maunya Tuhan melalui Roh Kudus untuk saudara sebelum terlambat? Dia mengasihi engkau, saudara. Dia sangat menyayangi engkau. Dia tahu apa yang engkau butuhkan. Dan dia tidak pernah membiarkan, tapi bayar dulu. Kasihi dia, maka segala keinginanmu akan dipenuhi oleh dia. Karena dia sudah berkata, kalau engkau menghasilkan buah-buahmu tetap, mintalah dalam namaku, pasti Bapa akan memberikannya kepadamu. Engkau demikian mengasihi kami Tuhan. Engkau demikian sayang kami Tuhan. Tapi kerap kali kami tidak mengerti. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami.